Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran IPA. Kita sudah masuk bab 2, pertemuan 2. Kita akan bahas tentang klasifikasi makhluk hidup dan fungsi mikroskop. Nah, kita sudah masuk ke pembelajaran online ke-7 gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi? Bahasa gampangnya, klasifikasi itu mengelompokkan. Untuk pengertian klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Contoh, kucing sama harimau itu punya ciri khas yang agak mirip kan. Nah, sebenarnya mereka tuh saudara nggak sih? Nah, itu akan dibahas di klasifikasi makhluk hidup. Cabang ilmu biologi yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Nah, adapun tujuan klasifikasi makhluk hidup, yang pertama mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Contoh, ikan sama burung sama apa enggak? Banyak perbedaan kan, berarti mereka tuh tidak memiliki keturunan yang sama. Yang kedua, mempermudah mengenali, membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup dan mendeskripsikan ciri makhluk hidup. Nah, selanjutnya, siapa sih yang berperan penting dalam proses klasifikasi makhluk hidup? Asal mulanya dari mana sih? Nah, orang pertama yang mencetuskan klasifikasi makhluk hidup itu Linnaeus ya. Nah, si Linnaeus ini mengurutkan klasifikasi makhluk hidup dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Adapun urutannya itu ada yang pertama ada kingdom, pada takson tumbuhan dan hewan itu sama kingdom yang paling atas. Yang kedua ada phylum untuk hewan, divisi untuk tumbuhan. Nah, yang tahap ketiga ada kelas, lalu di bawahnya ada ordo, ada family, ada genus, dan yang terakhir spesies gitu. Nah, jadi kingdom itu atau kerajaan itu yang paling mendasari. Contoh kelompok hewan atau kelompok tumbuhan. Di sini ada contoh, ada klasifikasi hewan kucing. Nah, di sini untuk taksonnya ada kerajaan atau kingdomnya Animalia atau termasuk kelompok hewan. Phylumnya Chordata termasuk hewan bertulang belakang, kelasnya Mamalia, bangsanya karnivora karena makan daging, sukunya Felidae, marga Felis dan jenisnya Felis catus gitu. Nah, gimana sih cara penulisan tata nama ilmiah makhluk hidup? Nah, Linnaeus juga mengatur nih gimana sih caranya menulis tata nama ilmiah yang biasanya pakai bahasa Latin. Yang pertama terdiri dari dua kata bahasa Latin atau yang dilatinkan. Yang kedua, kata pertama merupakan genus atau marga yang huruf pertamanya itu selalu kapital ya. Jadi huruf pertama kata pertama itu kapital. Untuk kata kedua adalah nama jenis atau spesies. Untuk huruf pertama di kata kedua itu ditulis kecil. Nah, untuk aturan keempat ditulis dengan tegak dan di garis bawah dengan catatan terpisah antara katanya, atau jika diketik itu bisa ditulis miring. Contohnya di sini ada tumbuhan padi, nama ilmiahnya Oryza sativa. Nah, di sini huruf pertama kata pertama itu kapital, huruf pertama kata kedua itu kecil dan di garis bawahi. Tapi di garis bawahi itu terpisah antar katanya. Atau kalau diketik kamu bisa nih dimiringin penulisannya, jadi itu agak miring, tidak tegak. Nah, contoh lain bisa pada hewan ya. Nah, untuk hewan di sini ada harimau. Ada di sini Felis tigris, itu bacaannya tegak. Huruf pertama kata pertama itu kapital, huruf pertama kata kedua itu tidak kapital seperti yang contoh tadi. Nah, selanjutnya ada klasifikasi 5 kerajaan atau 5 kingdom. Nah, menurut Whittaker mengklasifikasikan makhluk hidup ada 5 kingdom nih atau 5 kerajaan. Yang pertama itu ada Monera, kelompok bakteri, Protista, kelompok alga atau ganggang, Fungi, kelompok jamur, Plante, kelompok tumbuhan, dan seperti kita itu kelompok hewan atau Animalia. Nah, kalau virus termasuk apa? Kalau virus itu peralihan antara makhluk hidup dan makhluk mati. Nah, selanjutnya ada Monera, itu kelompok bakteri dan alga biru. Ciri-cirinya seperti apa untuk Monera? Yang pertama, ukuran tubuhnya mikroskopis atau sangat kecil, itu nggak bisa tuh kita lihat pakai mata biasa, harus menggunakan alat yang disebut dengan mikroskop. Nah, untuk ciri yang kedua itu ada prokariotik atau
tidak memiliki membran inti sel. Yang ketiga ada uniseluler atau terdiri hanya satu sel dan berkembang biak dengan membelah diri. Biasanya untuk makhluk hidup kecil kayak Monera protista itu berkembang biaknya paling banyak itu dengan membelah diri. Jadi tidak perlu bantuan makhluk lain untuk berkembang biak. Jadi bakteri itu bisa tambah banyak sehingga bisa menyembuhkan penyakit itu. Nah, struktur tubuh Monera atau bakteri kamu bisa gambar ya di sini sesuai sama yang gambar ini. Di sini ada flagella dan pili, fungsinya untuk pergerakan, ribosom sintesis protein, sitoplasma untuk tempat adanya zat kimia atau organel, kapsul dinding membran untuk digunakan sebagai pelindung, dan nukleoid itu disebut juga bagian inti karena mengandung materi genetik gitu untuk struktur tubuh Monera. Selanjutnya macam-macam bakteri. Nah, di sini diklasifikasikan berdasarkan bentuknya ada 3. Ada basil, kokus, dan spiral. Basil itu lonjong. Contoh Salmonella typhi itu bakteri penyebab penyakit tipes, atau Lactobacillus bulgaricus yang diperlukan dalam pembuatan yogurt, atau Escherichia coli itu bakteri yang baik yang ada di dalam usus besar. Nah, bentuk-bentuknya seperti ini. Ada monobacillus berarti 1 lonjongnya, diptobacillus berarti 2 saling terkait, dan ada streptobacillus itu rantai ya. Nah, selanjutnya ada kokus atau bulat, contohnya ada Diplococcus pneumoniae atau penyebab radang paru-paru. Ada juga Streptococcus thermophilus itu yang berperan dalam pembuatan yogurt. Gambarnya ada di situ. Dan untuk spiral atau seperti rantai itu contohnya Treponema pallidum atau penyebab penyakit sifilis. Selanjutnya kita akan mempelajari sebuah alat yang tadi bisa digunakan untuk melihat benda-benda kecil seperti Monera atau bakteri. Mikroskop nama alatnya. Nah, mikroskop merupakan alat yang sangat berguna di laboratorium untuk melihat benda yang ukurannya sangat kecil atau mikroskopis sehingga tidak dapat dilihat secara langsung menggunakan mata telanjang gitu. Nah, pertama kali ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Jadi Anthony van Leeuwenhoek itu menemukan seekor makhluk hidup di sebuah rendaman jerami dengan menggunakan alat. Nah, alatnya itu disebut mikroskop. Nah, di sini ada bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Silakan ditulis di buku tulis kamu, yang besar juga nggak apa-apa, yang ukurannya 1 halaman buku kamu deh gitu. Ditulis untuk gambar dan bagian-bagiannya. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum. Jangan lupa dirangkum. Bye bye.